استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Lape mas, kok kelihatannya murung gitu? Ya nggak apa-apa. Ya jenuh aja ngaji nggak melebu-melebu. Oh, ya wis piye lek saumpama sampean ikut aku Nang ndi? belajar bareng di bengkel David. Walah ya wis, yuk. Ayo. Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang ilmu adalah zikir dan mencari ilmu adalah jihad. Itu tadi adalah sebuah makalah yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Muhtadi Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, saya Obid, Saya Zaki di konten Bengkel Tafid channel YouTube Galeri MG. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman yang di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga juga selalu diperlancar untuk rezekinya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik, sehat. Oh. Ya, Mbak. Ingin tanya-tanya sedikit, Mbak. Kan pondok kitab beberapa hari yang lalu kedatangan santri baru. Dan saya amati teman-teman santri itu sangat antusias, Mbak, untuk menyambutnya. Kalau dari panjenengan sendiri bagaimana, Mbak? Ya alhamdulillah di masa pandemi ini kita masih tetap bisa beraktivitas, masih bisa meladeni para santri baik di pendidikan formal yaitu sekolah maupun di pendidikan Al-Quran di luar sekolah. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan pertama dari akun Instagram @mas_faiz_aja17. Pertanyaannya begini, Bah. Apa itu qiraah muwahhadah? Qiraah muwahhadah itu istilah yang dicetuskan oleh kawan-kawan senior santri MG, yaitu pada saat kita ditinggal oleh muassis Pondok MG yaitu almarhum Al-Maghfur Kiai Haji Muhammad Yusuf Masyar. Setelah lama beliau meninggalkan kita, ini dirasa oleh santri-santri senior atau pengurus, santri satu dengan yang lain bacaannya berbeda, baik lagu maupun wakaf bidah dan lain-lain. Maka ada ide untuk menyatukan qiraah. Bagaimana santri MG ini bisa membaca Al-Quran seperti yang diajarkan oleh Al-Maghfurlah muassis Pondok MG yaitu Kiai Haji Muhammad Yusuf Masyar. Maka didengungkan istilah qiraah muwahhadah, qiraah yang disatukan, bacaan yang disamakan, kira-kira begitu. Jadi istilah itu yang saya ketahui hanya ada di sini di MG, di pondok lain tidak ada. Semangat untuk menyatukan atau menyamakan bacaan sebisa mungkin santri MG ini meniru bacaan Kiai Haji Muhammad Yusuf Masyar, kira-kira begitu. Mungkin dari pondok MK kan berbeda-beda daerah gitu mungkin, Bah, ya. Jadi disatukan gitu bacaannya. Ya, supaya disatukan, disamakan lagu maupun wakaf bidah dan lain-lain. Tapi itu satu kesulitan. Ya, karena kita juga tidak punya rekaman suara beliau. Ya, tapi alhamdulillah santri-santri senior yang langsung pada beliau itu masih ada. Jadi masih bisa mengingat wakafnya di mana, ibtidanya bagaimana, cara mengucapkan sifat hamas bagaimana, syiddah bagaimana dan lain-lain. Itu semangatnya. Dan bahkan sampai sekarang pun masih ada gitu, Bah. Ya, masih. Pertanyaan nomor 2, Bah. Dari akun Instagram @yazidbastomi 900
5. Pertanyaannya, apa itu qiraah masyhurah? Qiraah masyhurah yang ada di kitab Ulumul Quran itu adalah qiraah yang shahihah yang bisa dibaca dan bisa juga digunakan dalam sholat. Itu rankingnya di bawah qiraah mutawatirah. Jadi bacaan Quran menurut kriteria yang disampaikan oleh para ulama itu harus memenuhi 3 syarat, yaitu sesuai dengan Rasam Usmani, kemudian bacaan tersebut tidak menyalahi kaidah nahwu shorof, kemudian ada sanad yang sambung kepada Rasulullah SAW. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka itu masuk kategori qiraah ahad atau syadz. Dalam hal ini qiraah itu ada 6 macam, ada qiraah mutawatirah, masyhurah, kemudian ahad, syadz, maudhu, dan mudraj. Nah, salah satu contoh di dalam surat Fatihah itu ada bacaan Maliki Yaumiddin, ma-nya panjang, 2 harokat, mat. Kemudian juga ada bacaan Maliki Yaumiddin. Lah, kedua-duanya ini memenuhi 3 syarat tadi, sehingga itu dikatakan mutawatirah. Nah, apa perbedaan mutawatir dengan masyhurah? Kalau mutawatirah itu rawinya lebih banyak daripada masyhurah. Adapun masyhurah yang dimaksud di Pondok MQ itu bukan itu. Masyhurah yang dimaksud di Pondok MQ adalah yaitu qiraah riwayat Hafs dari Asim. Yaitu setelah MQ membuka program Sab'ah, sehingga di MQ ini mengenal beberapa macam riwayat atau qiraah. Ada qiraah riwayat Waras dari Nafi, Qaulun dari Nafi, dan lain sebagainya. Sehingga riwayat Hafs dari Asim itu dikenal dengan istilah qiraah masyhurah. Dan itu memang layak karena memang terkenal. Riwayat Hafs dari Asim itu banyak diikuti oleh umat Islam seluruh dunia, atau bahkan mayoritas. Hanya sebagian kecil yang membaca dengan riwayat Waras dari Nafi. Yang saya ketahui itu negara Maroko atau Maghrib, itu mayoritas di sana membaca Quran dengan riwayat Waras dari Nafi. Ya, jadi qiraah masyhurah itu yang dimaksud di Pondok MQ adalah qiraah atau bacaan Quran menurut riwayat Hafs dari Asim. Itulah qiraah masyhurah. Yang lain kan tidak masyhur, tidak terkenal. Nah itu. Jadi berbeda istilah. Kalau masyhur yang dimaksudkan dalam ulumul Quran adalah bacaan yang memenuhi 3 syarat sahih tadi, cuman dia perawinya tidak sebanyak mutawatir. Jadi tingkatnya di bawah mutawatir. Tapi menurut ulama, baik qiraah mutawatirah maupun masyhurah, karena memenuhi 3 syarat tadi, sehingga sah dibaca dan sah juga digunakan untuk dibaca di dalam sholat ataupun dibuat ngimami sholat. Sedangkan yang ahad, syadz itu tidak boleh dibaca. Nah, kira-kira demikian. Jadi masyhurah di MQ itu adalah bacaan Quran menurut riwayat Hafs dari Asim. Jadi qiraah masyhurah sendiri itu qiraah yang bacaannya banyak digunakan oleh umat Islam. Kalau untuk yang tidak masyhur, apakah disebut ghairu masyhurah itu? Yang selain riwayat Hafs dan itu di negara kita tidak masyhur, tidak terkenal, sehingga ya tidak masyhurah. Gitu. Masyhurah itu maknanya kan terkenal, dikenal banyak orang. Yang masyhurah di Indonesia khususnya ya jelas riwayat Hafs dari Asim. Iya, Pak. Oke, untuk pertanyaan ketiga dari akun Instagram @usmhas_. Pertanyaannya begini, Pak. Terkait sifat huruf ta dan kaf saat berharokat, yang keluar itu sifat syiddah atau hamznya. Baik, sebelum menjawab pertanyaan ini terus terang saya ngerpek dari kitab tajwid. Perlu diketahui oleh banyak orang bahwa setiap huruf itu mempunyai minimal 5 sifat.
karena sifatul huruf itu jumlahnya ada 17. 10 yang ada lawannya, yang 7 tidak ada lawannya. Yang memiliki lawan adalah hamas lawannya jahr, syiddah lawannya rokhawah, isti'la lawan istifal, idbaq lawan infitah, idlaq lawannya ismat. Itulah 10 sifat. Masing-masing 5 kan. Nah, ada 7 sifat yang tidak memiliki lawan, itu sofir, qalqalah, lain, inkhiraf, takrir, tafasyi, dan istitola. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, tak dan kaf itu memiliki sifat yang sama, diantaranya hamas dan jahr. Nah, pertanyaannya, hamas dan syiddah. Hamas lawan kata jahr, syiddah lawan kata rokhawah. Nah, mana yang lebih menonjol? Pertanyaannya dengan kaf dan tak yang berharokat. Jawabannya yang lebih menonjol adalah syiddahnya. Jadi kalau tak itu berharokat, bersukun, yang lebih menonjol hamasnya. Jadi atatska, ada suara disis. Nah, sedangkan kalau berharokat anta itu syiddahnya yang lebih menonjol. Demikian juga kaf. Wa ulaika humul kafirun, bukan kafirun, bukan. Jadi yang lebih menonjol apa? Syiddahnya. Itu syiddah itu termasuk sifat yang kuat. Jadi dilihat dari ini, dilihat dari sifat itu mempunyai kuat atau lemah, maka ada as-sifat al-qawiyah, ada sifat ad-dhaifah. Jadi kaf itu sifatnya adalah hamas, syiddah, istifal, infitah, dan ismat. Tak juga sama, hamas, syiddah, istifal, infitah, dan ismat. Jadi yang lebih menonjol adalah syiddahnya. Wallahu a'lam. Jadi intinya kalau misalkan tidak berharokat itu dibaca hamas. Ada hamasnya, ya. Lima-limanya ada. Dibaca. Kan tak punya 5 sifat. Hamas, syiddah, istifal, infitah, ismat. Demikian juga kaf. Nah, pertanyaannya ganti, mana yang lebih? Yang lebih menonjol. Jawabannya jika huruf tersebut berharokat, yang lebih kuat adalah syiddahnya. Tapi jika sukun mati, atatska, maka hamasnya baru muncul. Untuk pertanyaan nomor 3 dari akun Instagram @usmhas_ sudah terjawab. Dan alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Abai Zakir Ridwan. Semoga jawaban dari beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga jawaban dari beliau bisa menambah wawasan kita dan menambah semangat kita untuk belajar mendalami ilmu-ilmu Al-Quran. Oke, Bah, terima kasih, Bah, karena sudah mau membimbing kami lagi di konten Bendel Lafid. Ya. Semoga panjenengan dan keluarga sehat selalu. Amin. Ya. Semoga diberi kemudahan dalam segala urusan. Terima kasih. Oke, semoga video ini bermanfaat. Dan jika teman-teman ingin lebih bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel YouTube Galeri MK. Dan jika teman-teman mempunyai pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar atau bisa juga menghubungi akun resmi media Galeri MK. Kritik dan saran yang membangun kami nanti-nanti. Saya Muhammad Robit Khalili dan Abai Zakir Ridwan. Saya Ahmad Zaki Halida Abdul Malik. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.